Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Kemarin kita sudah mempelajari pengukuran waktu, jarak, dan volume. Nah, sekarang saatnya kita belajar materi kecepatan. Kecepatan merupakan satuan ukuran yang menunjukkan jarak yang ditempuh sebuah benda atau objek dalam waktu tertentu. Kecepatan sangat erat kaitannya dengan satuan jarak dan waktu. Rumus untuk mencari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jadi, kecepatan merupakan perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Satuan yang biasa digunakan adalah kilometer per jam, meter per detik, dan sentimeter per detik. Berdasarkan rumus kecepatan, kita juga bisa mengetahui rumus jarak dan waktu. Rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu. Satuan yang biasa digunakan adalah kilometer dan meter. Untuk mencari waktu, rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Satuan yang biasa digunakan ada jam, menit, dan detik. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Jarak antara sekolah dengan rumah Andri adalah 4,2 km. Andri berangkat dari rumah pukul 6.25. Supaya pada pukul 7, Andri sudah sampai di sekolah, Andri harus mengayuh sepeda dengan kecepatan berapa meter per detik? Penyelesaiannya adalah, pertama kita tuliskan terlebih dahulu diketahuinya apa? Yang diketahui adalah jaraknya 4,2 km. Kilometer kita ubah ke meter. Dari kilometer ke meter turun atau naik teman-teman? Ada yang masih ingat? Iya benar, turun ya. Turun berapa tangga teman-teman? Turun 3 tangga. Karena turun 3 tangga, maka kita kalikan dengan 1000. Jadi 4,2 dikali dengan 1000. Hasilnya adalah 4200 meter. Yang diketahui selanjutnya adalah waktu. Kita kurangkan waktu Andri sampai di sekolah jam 7 dengan waktu ia berangkat dari rumah, yaitu 6.25. Hasilnya adalah 35 menit. Nah, sekarang menitnya kita ubah menjadi detik. Teman-teman masih ingat 1 menit berapa detik? Iya, benar. 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi, 35 kita kalikan dengan 60. Hasilnya adalah 2100 detik. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah kecepatan. Rumus kecepatan apa teman-teman? Ya, benar. Rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 4200 meter. Dan waktunya adalah 2100 detik. Maka kita bagi 4200 dibagi 2100. Hasilnya adalah 2 meter per detik. Oke, selanjutnya contoh soal yang kedua adalah Faisal mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Ia menempuh jarak 360 km. Jika Faisal berangkat jam 5, maka ia akan sampai di tempat tujuan pada jam. Nah, berarti ditanyakan apa teman-teman? Waktu yang ditanyakan. Pertama kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Diketahui adalah kecepatannya adalah 60 km per jam. Dan jaraknya adalah 360 km. Yang ditanyakan adalah waktu. Teman-teman masih ingat rumus untuk mencari waktu? Ya, benar. Untuk mencari waktu rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 360 km dan kecepatannya adalah 60 km per jam.
Maka kita bagi, hasilnya adalah 6 jam. Nah, waktu berangkatnya kita tambahkan waktu di perjalanan. Waktu berangkatnya jam berapa teman-teman? Jam 5. Waktu di perjalanan adalah 6 jam. Maka Faisal akan sampai di tempat tujuan pada jam 11. Dari jam 5 ditambah 6 jam sama dengan jam 11. Oke? Selanjutnya adalah latihan soal. Soal yang pertama adalah jarak kota A dan kota B adalah 150 km. Kedua kota tersebut ditempuh dalam waktu 2,5 jam dengan sepeda motor. Berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata sepeda motor tersebut? Berarti yang ditanyakan adalah kecepatan ya. Soal yang kedua adalah kecepatan Angga bersepeda ke rumah nenek adalah 16 km per jam. Jika ia berangkat dari rumah pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat dan tiba di rumah nenek pukul 9.45, maka jarak yang ditempuh Angga adalah. Soal nomor 3 adalah Anto mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Ia menempuh jarak 225 km. Apabila ia berangkat pukul 8, maka Anto akan sampai di tempat tujuan pada jam. Nah, teman-teman, pastikan ketika menjawab soal, teman-teman menggunakan langkah-langkah seperti yang ada di contoh dengan menuliskan hal yang diketahui, ditanyakan, dan menuliskan rumus yang ingin dicari. Oke teman-teman, sekian materi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Have a good day and see you again.